Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Innal nansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih. Fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini. Allah memudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir memenuhi jamuan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Tentu dengan harapan besar mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah taklim pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita renungkan Al-Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat 102, yang setiap pekan ketika kita melaksanakan sholat Jum'ah dibaca oleh para khotib kita. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di ayat ini Allah bimbing kita, Allah berikan petunjuk kepada kita supaya kita ini bahagia hidup kita. Dan kebahagiaan itu tidak hanya di dunia. Allah ingatkan dunia ini bukan terminal akhir kebahagiaan, tapi ada kebahagiaan yang disediakan oleh Allah dalam bentuk kesempurnaan kebahagiaan ketika kita kembali kepada Allah di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Kita semua dicatat dan dikelompokkan oleh Allah menjadi golongan hamba-hamba yang soleh, yang kemudian kita dibahagiakan dalam kesempurnaan kebahagiaan di akhirat, digolongkan menjadi ashabul jannah. Ayat ini coba kalau kita renungkan, Allah seru, Allah panggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah. Maka pertama Allah ajarkan tidak ada kenikmatan dalam hidup, anugerah terbesar melebihi kenikmatan yang diberikan oleh Allah dengan iman. Kenapa? Sebab hanya dengan iman maka hidup kita diberikan oleh Allah keberuntungan. Dalam arti kata lain, dengan iman hidup kita diselamatkan oleh Allah dari kerugian. Ada di Al-Quran surat orang-orang yang beriman, surat ke-23 ayat yang pertama, jelas Allah tunjukkan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung. Siapa orang yang beruntung? Orang yang yakin, orang yang beriman kepada Allah. Dan di surat Al-Asr itu wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu. Jadi yang tidak merugi itu hanya orang yang beriman. Dan iman ini juga yang menentukan identitas. Apakah kita ini tetap terhormat, termulia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah di surat At-Tin itu laqad khalaqnal
insana fi ahsani taqwim. Atau sebaliknya kita ini kemudian jatuh manusia-manusia yang kehilangan iman, maka kemudian derajatnya meluncur ke tempat yang serendah-rendahnya. Bahkan diingatkan oleh Allah, manusia seperti ini tidak ubahnya seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Ketika manusia kehilangan iman, maka manusia itu kemudian kehilangan jati diri dan derajat kemuliaan sebagai makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Panjenengan renungkan di Al-Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 179, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Aku sediakan neraka jahanam bagi siapa? Bangsa jin, bangsa manusia. Siapa manusia yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam? Itu dia manusia yang aku berikan kepadanya hati, tapi hatinya kehilangan iman. Itu dia manusia yang aku berikan dia hati, tapi hatinya tidak mampu lagi mengingat Allah. Aku berikan mata, matanya tidak lagi mampu melihat tanda-tanda kekuasaanku. Aku berikan telinga, telinganya tidak mampu lagi mendengarkan peringatan-peringatanku. Maka manusia seperti ini diingatkan oleh Allah, ulaika kal an'am. Mereka kemudian hidup tidak ubahnya seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih rendah dari binatang. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita dalam hidup, supaya kita merasa, menyadari, menikmati anugerah besar yang diberikan oleh Allah, yaitu Allah telah berikan kepada kita iman. Kemudian Allah dorong orang yang beriman ini untuk meningkatkan derajat kehambaannya dari mukmin menjadi muttaqin. Dari orang yang beriman yang yakin kepada Allah menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan ibu bapak jamaah rahimakumullah, siapa sih orang yang bertakwa itu? Bagaimana kita bisa menempuh dan meniti jalan menuju ketakwaan itu? Maka yang perlu kita ingat, satu kata yang tidak boleh kita lupakan. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang dimuliakan Allah itu cirinya dia tidak pernah kehilangan satu kata. Apa satu kata itu? Kebahagiaan. Orang yang bertakwa itu orang yang hidupnya bahagia. Hilang keraguan, hilang kegelisahan, hilang ketakutan, hilang kesedihan. Orang yang bertakwa adalah orang yang betul-betul bisa merasakan dan menikmati dalam hidupnya itu kebahagiaan. Kalau kita jauh dari kebahagiaan, berarti itu menjadi indikator betapa jauhnya kita dari nilai kemuliaan yang disediakan oleh Allah. Kenapa? Sebab orang yang bertakwa itu dipersiapkan oleh Allah kebahagiaan. Ada 3 pintu yang mengantarkan manusia yang bertakwa itu hidupnya bahagia. Pertama, orang yang bertakwa itu hidupnya bahagia karena dalam hidup orang yang bertakwa itu selalu taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Ketaatan dan kepatuhan kepada Allah inilah yang mengantarkan menuju pintu kebahagiaan. Panjenengan pirsani di Al-Quran surat ke-22, surat Al-Hajj ayat yang ke-34. Di penghujung ayat itu Allah tunjukkan, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka aku Allah Tuhanmu ialah Tuhan yang esa, maka taatlah, tunduk dan patuhlah, berserah dirilah kepada Allah. Kenapa? Sebab dengan yakin, taat, tunduk dan patuh kepada Allah ada jaminan. Apa jaminan yang diberikan oleh Allah? Wa basyiril mukhbitin. Hidup kita akan dibahagiakan oleh Allah. Yang kedua, kenapa orang yang bertakwa itu hidupnya bahagia? Sebab orang yang bertakwa itu dalam hidupnya selalu bersyukur kepada Allah.
Rasa syukur inilah yang kemudian oleh Allah dibukakan pintu kebahagiaan. Panjenengan pirsani Al-Quran surat ke-14 surat Ibrahim ayat yang ke-7. Ketika Allah memaklumatkan kepada kita, fa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi orang yang bertakwa, orang yang hidupnya bahagia. Kenapa dia bahagia? Sebab dalam hidup dia tidak pernah jatuh ke dalam kekufuran. Dia hidupnya penuh dengan rasa syukur kepada Allah, sehingga Allah limpahkan kenikmatan yang tiada tara kepada orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu bahagia. Kenapa orang yang bertakwa itu bahagia? Sebab orang yang bertakwa itu akan merasakan ketenangan, ketentraman jiwa, karena dia tidak pernah barang sedetik pun untuk apa? Untuk lupa kepada Allah. Dalam hidupnya dia selalu ingat kepada Allah. Dalam hidupnya dia selalu berzikir kepada Allah. Dan berzikir kepada Allah ini menjadikan apa? Dibukanya pintu kebahagiaan oleh Allah. Semoga kita semua ini dikelompokkan jadi golongan hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup kita dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah, yang dengannya inilah kita kemudian mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan. Bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Tidak ada yang cek kosong. Panjenengan pirsani di Al-Quran surat ketiga surat Ali Imran ayat 132, ayat 133 dan seterusnya itu. Apa yang Allah bimbingkan kepada kita? Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Jika kita taat kepada Allah, jika kita mengikuti ketaatan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Allah, mencontoh dan meneladaninya, maka ada jaminan yang diberikan oleh Allah. Apa jaminan yang diberikan oleh Allah? Hidup kita akan dirahmati oleh Allah. Dan rahmat Allah itu tidak hanya dikucurkan di dunia, tapi dalam kesempurnaan kebahagiaan kehidupan di akhirat. Inilah rahmat yang diberikan oleh Allah. Maka di dunia dibahagiakan dan di akhirat diberikan kesempurnaan kebahagiaan, sebagaimana yang Allah nyatakan. Bukan tidak penting dunia, tapi betapa kenikmatan segala pernik-pernik kesenangan dunia tidak sebanding dengan betapa kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Maka jika manusia ada khilaf, ada salah, lupa, kemudian Allah seru, Allah panggil, Allah ajak kembali. Di ayat berikutnya itu surat ketiga surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegera menuju kepada ampunan Rabbmu, kepada ampunan Tuhanmu, bersegera menuju surga. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegera menuju surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Disediakan bagi orang-orang yang hidupnya dimuliakan oleh Allah, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan ada manusia-manusia yang betul-betul hidupnya dirindukan oleh surga. Ada hamba-hamba yang ditunjukkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang betul-betul di akhirat dinantikan oleh surga. Panjenengan bisa pirsani di Al-Quran surat ke-13. Surat ke-13 itu surat Ar-Ra'du. Ayatnya ayat 18, ayat 19, ayat 20, ayat 21, ayat 22, ayat 23. Dan terakhir ayat 24. 18 sampai dengan ayat 24 itu kalau kita baca di sela-sela rukuk dan sujud kita di sepertiga malam terakhir, tentu air mata kita tidak bisa untuk
ditahan keluar. Mana kenikmatan, mana kebahagiaan yang mau kita tempuh, sedangkan Allah sudah berikan dan sediakan kesempurnaan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah. Di surat Ar-Ra'du itu ditunjukkan oleh Allah kepada kita hamba-hamba yang betul-betul dimuliakan oleh Allah, yang dinantikan oleh surga. Diawali dari ayat 18 itu Allah tunjukkan lilladzina stajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadau bih ulaika lahum syu'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Adapun orang yang hidupnya taat kepada Allah, itu yang husna. Berapa nilai husna ini? Itu yang terbaik di dalam hidupnya. Bagaimana hidup yang terbaik itu? Allah kemudian memberikan pembanding. Apa pembanding yang diberikan oleh Allah? Walladzina lam yastajibu lahu lau anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadau bih. Adapun orang yang hidupnya tidak mau taat kepada Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, sekalipun dia kaya raya, seluruh isi dunia dia kuasai, harta kekayaan seluruh dunia dia miliki, kalau tidak cukup, begitu Allah ajarkan, aku tambah lagi satu dunia. Dua dunia dia miliki, tapi dia tidak taat kepada Allah, maka dia bukan orang yang sukses. Allah kemudian tunjukkan ulaika lahum syu'ul hisab. Mereka itu adalah orang yang merugi. Semua harta kekayaannya tidak akan mampu menebus dirinya untuk kembali kepada Allah. Dia mendapatkan akhir yang buruk. Allah tunjukkan ulaika lahum syu'ul hisab. Allah tunjukkan mereka adalah orang yang merugi, wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka ibu bapak jamaah rahimakumullah, betapa agama ini mendidik nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Berapa nilainya? Jauh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Coba kita renungkan, 2 rakaat sholat sunnah yang kita lakukan sebelum subuh, nilainya jauh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Rakaatul fajru khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah, apalagi sholat subuh, apalagi sholat duhur, apalagi sholat asar, maka rukuk dan sujud yang kita lakukan jauh lebih berharga dibanding hanya sekedar 2 dunia. 2 dunia sekalipun tidak sebanding dengan apa? Betapa mahal dan berharganya investasi kekayaan yang kita lakukan ketika kita rukuk dan sujud kepada Allah. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Maka sekali lagi, bukan tidak penting dunia, tapi janganlah kemudian dunia ini menyilaukan dan menyihir kehidupan kita, sampai kemudian kita lupa dengan kekayaan berharga yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita. Apa itu? Ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Maka orang yang dinanti dan dirindukan oleh surga adalah orang yang betul-betul hidupnya taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Dia tidak dibelenggu oleh rasa cinta kepada dunia sehingga dia lupa dalam ketaatan kepada Allah. Coba kalau kita renungkan para jamaah rahimakumullah, jika orang yang taat sedemikian luar biasa, kemudian orang itu kalau sudah terjebak dalam kesenangan sesaat hidup di dunia, maka dia kemudian menjadi orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah. Panjenengan bisa pirsani Quran surat ke-100. Surat ke-100 itu surat Al-Adiyat. Dan di surat Al-Adiyat itu Allah tunjukkan kepada kita, kalau ada manusia tidak mengerti bahwa yang di tangannya itu sesuatu yang mahal dan berharga, maka sesuatu yang mahal dan berharga itu dia akan sia-siakan. Inilah yang dicontohkan oleh Allah, sehingga tidak heran kalau ketaatan sedemikian tinggi nilainya dalam hidup kita, kenapa masih ada orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah? Allah jawab di Quran surat ke-100.
Surat Al-Adiyat. Di surat Al-Adiyat itu Allah tunjukkan apa? Innal insana li rabbihi lakanut. Fa innahu ala dzalika lasyahid. Fa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa khussila ma fis sudur. Allah tunjukkan manusia itu lakanut, ingkar yang keterlaluan dan sadar dengan apa yang dia ingkari itu. Kenapa? Sebab yang dianggap penting dan berharga itu hanya dunia. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Maka Allah ingin selamatkan. Jika ingin selamat, ada dua yang diajarkan oleh Allah di surat Al-Adiyat itu. Pertama, kita diingatkan tentang afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Diikatkan kita dengan alam kubur. Alam kubur itu alam barzah. Alam barzah itu beda dengan kuburan. Jadi kalau ada nikmat kubur, ada siksa kubur, itu bukan siksa di kuburan. Sebab tidak semua orang punya kuburan. Bagaimana punya kuburan? Wong naik pesawat, pesawatnya jatuh. Jatuhnya di laut. Kemudian jadi serpian-serpian, bagian-bagian tubuh ini tinggal serpian kecil. Itu pun kemudian dimakan oleh ikan. Maka dia tidak pernah punya kuburan, tapi dia pasti punya alam kubur. Dan di alam kubur itulah yang dalam sabda Rasulullah SAW diingatkan. Belum diadili, belum divonis masuk surga atau masuk neraka, tapi orang bisa merasakan nikmat kubur. Orang bisa merasakan dahsyatnya kehidupan dan kengerian di alam barzakh. Kenapa? Sebab kata Rasulullah, bagi orang yang hidupnya taat, tunduk dan patuh kepada Allah, ada banyak fasilitas yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah di alam barzakh. Dia hidup nyaman, tentram, seperti dalam sebuah taman di antara taman di surga. Tapi bagi orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah, dia merasakan penderitaan di masa Baverstat itu, masa tunggu di alam barzakh itu. Kenapa? Sebab dia ditempatkan di salah satu tempat yang kata Rasulullah, salah satu parit di antara parit di neraka. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Karena itu di antara sekian banyak amalan yang dilaksanakan oleh Rasulullah, dalam sebuah sabda beliau menyatakan, unzilat alayya suratun wa iya salasuna ayat jumlatan wahidatan wa qala hiya almani'a fil kubur. Telah diturunkan kepadaku satu surat, surat Al-Mulk, 30 ayat. Dan 30 ayat itu istimewa. Apa istimewanya? Jumlatan wahidatan. Satu surat 30 ayat oleh Allah diturunkan sekaligus. Dan kemudian dalam sabda Rasulullah itu, Rasulullah menyatakan waqala hiya almani'a fil kubur. Nama lain dari surat Al-Mulk itu surat Al-Mani'ah. Nama lainnya adalah Al-Munjiyah. Apa Al-Mani'ah? Al-Mani'ah itu artinya yang mencegah. Al-Munjiyah itu artinya yang menyelamatkan, yang mencegah dari dahsyatnya siksa kubur, yang menyelamatkan dari azab di neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Rasul menjelang tidur selalu mengawali dengan membaca surat Al-Mulk, 30 ayat. Menurut para mufassir, 30 ayat itu dibagi 6. Ayat 1 sampai 4, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai dengan 4 ayat itu adalah Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita semua yang diberikan oleh Allah pasti baik, baik dan baik, bertambah dan bertambah kebaikan. Itulah yang disebut dengan barokah. Semua yang diberikan oleh Allah memberikan keberkahan bagi hidup kita. Tidak ada sesuatu pun yang buruk, yang salah. Semua diatur, diukur, ditimbang, dikadar, ditakdir dalam ukuran pasti baik, pasti benar, pasti indah. Itulah yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita. Maka tidak ada pilihan lain kecuali dalam hidup kita harus berbuat yang terbaik. Liku-liku dan lipatan kehidupan bisa saja terjadi macam-macam, dan kita tidak tahu di titik mana kita jatuh. Ada orang yang diuji dengan kekayaan, dia sukses, tapi begitu diuji dengan kemiskinan, dia gagal. Ada yang diuji dengan kemiskinan, kesulitan dan penderitaan, dia berhasil. Tapi begitu diuji dengan kekayaan, dia gagal. Kata orang sekarang OKB, Pak. Orang kaya baru.
Begitu soge bingung Pak, duit itu dikemanakan. Maka diuji kemiskinan, dia taat sukses. Tapi begitu diuji kekayaan dia gagal. Ada yang diuji sakit, dia lolos, dia lulus, dia sukses. Tapi begitu dia diuji dengan sehat, dia gagal. Sebaliknya ada yang diuji sehat, dia berhasil. Tapi ketika diuji sakit, dia gagal. Kita tidak tahu di titik mana kita jatuh. Tapi kita mohon kepada Allah supaya kita bisa melewati setiap ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah. Ayat 1 sampai 4 Allah mendidik ini. Semua diatur dan teratur. Maka jika ingin hidup yang teratur, kembali mengikuti aturan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Ayat 5 sampai dengan ayat 15 itu kemudian Allah tunjukkan isinya. Surat Al-Mulk ayat 5 sampai 15 itu adalah ahlun nar, ahlul jannah. Ini adalah perbuatan-perbuatan hina yang menggelincirkan manusia masuk ke dalam neraka. Ini perbuatan-perbuatan mulia yang mengantarkan masuk ke dalam surga. Itu ayat 5 sampai dengan ayat 15. Ayat 16 sampai ayat 22 itu nasihat berharga dari Allah supaya kita jangan pernah sombong. Keberhasilan dan kesuksesan kita semua semata-mata dari Allah. Dan Allah itu adalah Rabbun, Allah itu adalah Malikun. Maka titiknya kemudian Allah itu Ilahun. Allah itu Rabb yang mengatur, yang menata. Allah itu yang menguasai kita. Jangankan orang yang kita cintai, jangankan harta yang kita miliki, diri kita kalau saat ini diminta sekalipun, kita tentu tidak biasa menolaknya. Maka jangan bangga dengan harta yang kita kumpulkan, yang kita hitung-hitung dan kita kumpulkan itu. Dalam sedetik kalau diambil oleh Allah, semua kita tidak bisa menolaknya. Siapa yang merasa nyaman tidur ngelengker pada malam ini terhadap datangnya peringatan dan bencana yang didatangkan oleh Allah karena segala tingkah pola manusia. Tsunami didatangkan, banjir didatangkan. Itu Pak, kemarin Pakistan berapa itu? Jutaan Pak. Yang meninggal itu apa berapa itu? Apalagi rumah apa? Itu dibangun dengan master plan yang sekian rencanakan dalam kurun waktu yang sangat singkat. Maka ayat 16 sampai 22 Allah ajarkan itu secara umat. Betapa umat-umat terdahulu dilululantakkan oleh Allah. Karena apa? Karena kehilangan ketaatan kepada Allah. Ayat berapa tadi? 16 sampai 22. Berikutnya yang keempat, ayat 23-24. Dua ayat ini nasihat berharga bagi kita. Nafsi-nafsi, secara pribadi-pribadi. Ingat, kenali diri kita siapa. Makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ini kalau kita renungkan, ada sumpah-sumpah luar biasa. Wattini wazzaitun. Dua ayat, satu ayat ini saja. Allah bersumpah dengan buah tin. Ada apa dengan buah tin? Buah yang banyak tumbuh di Damaskus, buah yang banyak tumbuh di Syria. Allah ajarkan, lihat itu Damaskus, perhatikan Syria. Ada apa? Dulu di Damaskus inilah ajaran Islam diturunkan, risalah tauhid diturunkan, mengajak manusia menyembah kepada Allah. Diutus siapa? Nabi Nuh. Seorang nabi yang sangat sabar dalam dakwahnya. Nabi Nuh ini berdakwah berapa? 950 tahun. Memang umurnya panjang Pak. Nabi Adam itu panjangnya 60 khirat. Satu khirat itu setengah meter Pak. Jadi Nabi Adam itu lebih kurang tingginya 30 meter Pak. 30 meter Pak lu. Masya Allah. Tambah suwe, tambah cilik. Terakhir zamannya awak dhewe pas bandrol ini. Wis gak kurang gak luweh ya. Ganteng-gantenge ayu-ayune, dhuwur-dhuwurane, blegerane sakmene ini. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah dan pengikutnya tidak lebih dari 16 orang, termasuk anak dan istrinya. Siapa Pak istrinya Nabi Nuh itu? Wahilah. Anaknya siapa? Kan'an. Itu di dalam Quran surat ke-66, surat At-Tahrim ayat 10 itu Allah jelaskan tentang siapa. Jadi ngapunten, bukan mengecilkan arti guru. Di Al-Quran itu ada testimoni bahwa pendidikan pertama dan utama itu adalah keluarga. Jadi bukan pada hingar-bingar sekolah, guru, ustadz, dosen, profesor.
Bukan itu semua dinafikan tidak penting, tapi yang pertama dan utama itu adalah keluarga, dan yang paling penting dari keluarga itu adalah ibu. Karena itu derajatnya 3 tingkat, dimuliakan sedemikian rupa oleh Allah. Ada ungkapan yang sederhana tapi luar biasa. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Masih otak ibu bal-balan. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Apa maknanya? Telapak kakinya itu surga, apalagi pipinya. Telapak kakinya itu surga, apalagi rengkuan tangannya. Boleh anaknya lemah, boleh anaknya gelisah dan sedih, tapi begitu ketemu dengan ibu, dia ketemu dengan surga. Dan itu dikasih contoh testimoni di Al-Quran surat ke-66, surat At-Tahrim ayat 10. Itu kisah tentang Wahilah, kisah tentang Wa'iyah. Wahilah itu istrinya Nabi Nuh, Wa'iyah itu istrinya Nabi Lut. Dua-duanya ini meskipun dipersandingkan dengan laki-laki yang soleh, pilihan Allah, Nabi dan Rasul, tapi Wahilah, Wa'iyah ini khianat kepada Allah, khianat kepada suaminya. Dia menjadi kafir, dia kufur, dia ingkar kepada Allah, dia menolak dakwah suaminya. Dan ini pengaruh besar kepada anaknya, sehingga anaknya tumbuh menjadi anak yang durhaka seperti Kan'an. Berikutnya dibalik oleh Allah. Jangan pernah berkeluh kesah mendidik anak-anak kita, meskipun suaminya jahat. Itu ayat 11 surat At-Tahrim. Kurang jahat seperti apa? Bandingkan jahatnya suami kita dengan Fir'aun. Terhadap siapa? Asia. Ayat 11 itu Asia. Asia itu ya begitu Fir'aun suaminya, ana rabbukumul a'la, manduk-manduk kabeh, Pak. Semuanya tunduk semua. Tidak ada yang berani dangak, tidak berani menolak. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi yang berani cuman Asia. Lah, tidak benar. Meskipun kamu kaya, meskipun kamu pangkat, kamu raja, kamu bukan Tuhan. Allahu Rabbi. Tuhan itu Allah. Dan sejak itu Asia mengalami penderitaan yang luar biasa dari siksaan yang diberikan bukan orang lain, tapi naudzubillah oleh suaminya. Itu Asia. Tapi Asia sukses, lolos, anaknya menjadi anak yang soleh. Siapa anaknya Fir'aun? Nabi Musa. Meskipun anak angkat, Nabi Musa dihanyutkan sama bundanya sampai di istana qadarullah, dirawatlah Nabi Musa, dan kemudian Nabi Musa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang soleh, diangkat oleh Allah Nabi dan Rasul. Yang ketiga testimoninya surat ke-66 surat Tahrim ayat 12 itu adalah berkisah tentang Maryam binti Imran. Jadi ini juga diajarkan oleh Allah di Al-Quran. Meskipun apa Bu? Single. Iya. Jadi bapak sekaligus jadi ibu. Tidak ada dalil dan alasan untuk kita kemudian patah semangat. Dicontohkan oleh Allah. Lihat Maryam. Bagaimana wanita yang terhormat ini, wanita yang bermartabat ini diseneni wong sak kampung, Pak. Kon niku ya apa? Wedok model apa? Kok kon duwe anak gak duwe bojo, gak ndelok mbah-mbahmu, wong saleh. Dadi kon kok potongane kaya diseneni, Bu. Tapi dia wanita yang terhormat, yang bermartabat. Memang dalam track record catatan hidupnya tidak pernah sekalipun sedikit pun dia melakukan perbuatan nista. Mampu mengantarkan Pak anaknya menjadi anak yang terhormat. Yang ini saya seringkali tidak pernah temuan dalam beberapa kajian. Seringkali dikatakan Nabi Isa itu adalah nabi yang ittaqullah, mengajak ke dalam kebaikan. Padahal Nabi Isa itu orang yang tidurnya tidak bisa pernah tenang. Di tangannya itu ada pedang. Setiap apa? Setiap dilihat di depan matanya itu ada ketidakadilan. Nabi Isa itu terhormat dan bermartabat untuk membela kebenaran. Sehingga disinilah kemudian Nabi Isa itu jadi target. Ini dianggap mengganggu stabilitas nasional. Iki mengganggu, maka diburu oleh pemerintahan
saat itu dan kemudian targetnya harus dihabisi dan keputusannya Nabi Isa kemudian disalib. Maka proses penyaliban itu dilakukan kepada Nabi Isa dan qadarullah Nabi Isa diselamatkan dengan cara indah Allah. Maka yang disalib bukanlah Nabi Isa tapi muridnya yang berkhianat yang diserupakan dengan Nabi Isa dan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Ada anak-anak yang hebat dan terhormat. Kenapa? Sebab dia tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, surat Al-Mulk ya bagian yang keempat tadi ayat 23 24 mengingatkan kita secara pribadi, akankah kita seperti umatnya Nabi Nuh yang diberikan segalanya oleh Allah tapi ingkar dan durhaka kepada Allah. Berikutnya adalah bagian kelima. Ayat berapa itu? Ayat 25, ayat 26, ayat 27 adalah contoh langsung dari Allah. Tentang ada manusia yang betul-betul ingkar dan durhaka kepada Allah. Zaman sebelum Nabi, zaman Nabi, lebih-lebih di zaman sekarang. Jadi jangan heran kalau ada orang diberitahu surga, ya tidak tertarik masuk. Diberitahu diingatkan neraka, ya tidak begidik takut masuk neraka. Enak saya kalau masuk surga, enak enggak apa-apa. Enak masuk neraka. Kalau saya masuk neraka, saya bisa berkumpul sama artis-artis. Iku neraka gambiro. Kok cek wani-wani nih gitu. Kok berani-beraninya? Apa istimewanya neraka yang dihuni para artis? Ketok ayune ngono ta, ketok gantengi. Apa istimewanya? Di sana ayak sabul insanu ayutroka sudah. Apa kamu kira hidupmu akan dibiarkan begitu saja? Dia akan mempertanggungjawabkan dari semua apa yang dia lakukan. Itu diingatkan oleh Allah. Ayat 25, 26, 27. Terakhir ayat 28, 29, ayat 30. Apa ayat 27, 28, 29? 28, 29, 30 isinya adalah Allah mau mengajarkan kelemahan, keterbatasan kita manusia. Kita ini tidak mampu dan tidak berdaya apapun. Maka jika ingin selamat, jika ingin bahagia, apa jalan yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita? Ikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, taat dan tunduk patuhlah kepada Allah. Disitulah Allah akan memberikan jalan kebahagiaan bagi kita semua. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah. Sebagaimana yang kita inginkan ada orang-orang yang dimasukkan surga. Saya hanya ingin di penutup saja dari 18, 19, 20, 21, 22, 23. Saya nukilkan dari ayat 22. Siapa yang masuk surga itu? Di situ walladzina sabaru ibtigha awaji rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqum mimma razaqnahum syirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Jadi yang dirindukan surga itu hamba yang hidup dengan iman yang sempurna. Apa iman yang sempurna? Yaitu hidup dengan kesabaran. Yang kedua, dia kokoh berdiri, hidup itu dengan apa? Dengan mahkota rukuk dan sujud kepada Allah. Yang ketiga adalah apa? Yang dirindukan surga itu yang loman, yang dermawan, yang tidak hanya ngajari anak nabung, apalagi kalau nabung motivasinya dapat bunga, tapi membelanjakan harta di jalan Allah yang itu dijamin dibalas oleh Allah, seperti menanam satu biji padi tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkai berbuah 100. Jadi satu dibalas berapa? 700. Bukan hanya dibalas 700, tapi dilipat gandakan dengan wallahu yudhaifu liman yasha. Berapa kali lipat itu adalah rahasia dari Allah. Orang yang loman, yang dermawan. Dan yang keempat apa? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang yang membalas kejahilan, keburukan yang ditimpakan oleh orang kepada kita, dan kita menjawabnya dengan balasan kebaikan. Sehingga inilah yang dikelompokkan ayat 23, jannatu adni yadkhulunaha waman solaha. Yang masuk surga itu adalah betul-betul kelompok hamba Allah yang soleh, keluarga Allah yang soleh, min abaihim wa azwajihim
wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Jadi yang masuk surga keluarga hamba Allah yang saleh, dari orang tua, kakek neneknya, pasangannya, anak-anak keturunannya, disambut oleh para malaikat di setiap pintu-pintu surga, dan malaikat itu mengucapkan salam, silakan masuk, inilah tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Kalian tahu kenapa kalian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Sebab kalian hidup dengan iman yang sempurna. Apa iman yang sempurna? Hidup dengan kesabaran. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita. Kita tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi mari kita mohon, mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih dekat kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih takut, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup taat, tunduk dan patuh semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya tutup dengan doa Sayyidatul Istighfar dan doa kafaratul majelis. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.